Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Pohon yang menghasilkan buah. Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar dari pohon ara. Dalam Alkitab seringkali Tuhan memakai pohon ara sebagai lambang dari bangsa Israel, menggambarkan sebuah kelimpahan, sebuah kedamaian, sebuah tempat yang menyenangkan. Beberapa kali di dalam Alkitab ada orang-orang yang dikatakan duduk di bawah pohon ara, karena selain memiliki daun yang sangat teduh, tetapi di bawah pohon ara juga orang bisa duduk bersantai merenung sambil menikmati buah ara yang sangat manis. Saya membaca bahwa pohon ara tumbuh hingga hampir 6 meter tingginya dan dengan daun yang sebesar telapak tangan manusia. Pohon ara dapat memberikan keteduhan yang menyenangkan dan lebah-lebah kecil yang membantu pohon ara ini untuk menghasilkan buah. Keunikan dari pohon ara adalah buah pohon ara dihasilkan sebelum daunnya muncul. Bunga dari pohon ara tidak pernah terlihat karena banyak bunga kecil terletak di dalam kuncup buah. Setelah buah ara mulai muncul di dahan pohon ara, maka daun ara mulai muncul dan seolah-olah menjadi penutup dari buah ara tersebut. Pohon ara menghasilkan 2 kali panen. Panenan pertama untuk dimakan segar, sedangkan panenan kedua dikeringkan untuk dinikmati di musim dingin. Markus 11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Keesokan harinya, sesudah Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Banyak orang ketika membaca ayat ini seolah-olah menghakimi Tuhan Yesus dengan berkata, bukan musimnya, tetapi Tuhan Yesus mencari buah ara. Dan karena dia lapar, maka kemudian dia mengutuki pohon ara itu karena tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Penulis Injil Markus memberitahukan saat itu memang bukan musim buah ara, tetapi dari jauh Tuhan Yesus telah melihat pohon ara yang sudah berdaun. Artinya seharusnya ada buahnya. Ada daun, tetapi tidak ada buahnya. Dan Tuhan Yesus mau menggunakan pohon ara ini sebagai alat peraga untuk berbicara mengenai bangsa Israel, bangsa yang tidak menghasilkan buah, sekalipun mereka mengaku bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka memiliki bentuk agama, tetapi itu tidak nyata dalam perbuatan mereka.
Mereka tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Dan hal itu terbukti dari bagaimana mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias yang Tuhan janjikan. Padahal selama ini mereka sedang menantikan Mesias. Namun ketika Mesias itu telah datang, mereka telah menolaknya. Memiliki daun dan tidak berbuah menggambarkan juga orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus tetapi tidak benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus. Ini menunjukkan seseorang yang memiliki begitu banyak daun penampilan hidup sebagai orang Kristen, tetapi di dalamnya tidak ada buah-buah pertobatan. Ada banyak orang Kristen yang hafal isi Alkitab, yang hafal lagu-lagu rohani, tetapi ternyata di dalam dirinya tidak ada kasih kepada sesama, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak sabaran, tidak murah hati, dan selalu melakukan hal-hal yang jahat, tidak setia, kasar, bahkan tidak ada roh penguasaan diri di dalam dirinya. Padahal semua itu adalah buah roh yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita adalah pohon ara yang menghasilkan buah-buah yang matang dan menyenangkan? Atau kita adalah pohon ara yang tidak berbuah dan pada akhirnya dikutuk oleh Tuhan? Bapa, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu terus berbicara kepada kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, tolong kami bukan hanya hafal firman Tuhan, bukan hanya ingat firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata dalam hidup kami, menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan kami mau terus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Tuhan Yesus memberkati.